Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 November 2025 dengan judul Dari Sat kepada Sinar Matahari Sang Anak. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 10 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya merasa seperti lagu country yang sedih. Saya masih memiliki istri saya, anjing saya, truk saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, dan semua hal yang biasanya disebutkan dalam lagu country yang melankolis. Namun saya depresi. Hidup saya tidak berantakan. Tidak, saya hanya mencoba untuk mendapatkan promosi yang tidak seharusnya saya harapkan dan gagal. Saya melakukan semua yang saya bisa. Saya mengikuti tes, melakukan wawancara, dan mengirimkan resume saya yang gersang. Setelah debu itu diatasi, saya tinggalkan. Sekarang hati saya merasa kosong dan hanya membuat saya ingin menundukkan kepala dan berhenti. Saya pernah membaca di Quran tentang satu kondisi yang disebut SAD, Seasonal Affective Disorder atau gangguan efektif musiman. Pada dasarnya, selama bulan-bulan musim dingin, penderita SAD mengalami depresi. Mungkin karena mereka tidak mendapatkan cukup sinar matahari. Mungkin itu saya. Saya berpikir mungkin perasaan ini akan hilang jika saya mendapat sinar matahari. Tidak ada jendela di pabrik tempat saya bekerja, tetapi ahli cuaca mengatakan bahwa saat itu seharusnya menjadi hari yang hangat di luar biasanya di bulan Januari dengan banyak sinar matahari. Saat istirahat saya akan keluar dan berjalan-jalan, itu mungkin akan membantu. Pada pukul 15 saya bergegas keluar untuk berjalan-jalan, tetapi kecewa karena disambut oleh hari yang sejuk dan berawan. Oh baiklah, saya menghela nafas, olahraga itu bagus. Saya akan tetap lakukan jalan kaki ini, karena olahraga juga membuat seseorang merasa lebih baik. Saat saya berjalan cepat mengintari gedung, saya melihat seberkas sinar matahari berpacu seperti lampu sorot raksasa melintasi lanskap yang ke arah saya, menyinari bagian-bagian yang berbeda dari lapangan. Cahaya melewati saya dan sepertinya berhenti di dekat setumpuk semak-semak. Saat lubang di awan tertutup, saya melihat burung pipit kecil bertabangan, menyibukkan diri dengan apapun yang biasa dilakukan burung pipit. Seolah-olah cahaya matahari itu adalah jari Tuhan yang mencoba membuat saya memperhatikan burung-burung kecil itu. Saya berhenti sejenak untuk iri pada kehidupan mereka yang tanpa beban. Tuhan menunjukkan burung pipit itu untuk membantu saya menyadari bahwa Dia peduli dengan perasaan saya. Hampir 10 menit setelah meninggalkan gedung dengan hati berbeban berat, saya kembali bekerja dengan merasa benar-benar bersemangat. Saya sadar bahwa saya bukan kekurangan sinar matahari.
tetapi sinar matahari sang anak. Ketika anak merasa bahwa hidup Anda berada dalam kendali Tuhan, maka tidak ada alasan untuk tertekan dari hal-hal luar kendali Anda. Terima kasih Tuhan, karena telah menerangi hidup saya dengan pemikiran bahwa saya jauh lebih berharga bagimu daripada burung pipit, dan Engkau peduli pada semua orang. Luar biasa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.